Halo teman-teman semuanya, di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai platform, seperti media sosial dan juga internet. Namun, kemudahan akses informasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran hoaks atau berita palsu yang menimbulkan kesalahpahaman hingga konflik, sehingga dapat mengambil keputusan yang sangat keliru. Melalui video wawancara ini, kami ingin mengetahui pandangan narasumber mengenai pentingnya literasi digital, tantangan dalam mengedukasi mahasiswa terkait bahaya hoax, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi. Mari kita simak hasil wawancara kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah bertemu dengan salah satu mahasiswa di Teknik Informasi Kebakaran Universitas Negeri Jakarta. Boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Satrojati dari Kodi Rekayasa Kebakaran. Oke, namanya Rizky ya. Ya. Halo Rizky, jadi tadi ada pertanyaan terkait pengendalian tentang hoax yang terjadi di kampus. Nah, menurut kamu ini gimana sih langkah yang dapat dilakukan di kampus untuk mendukung gerakan literasi digital anti hoax? Kalau menurut saya pribadi itu kayak dari pihak kampus itu bikin acara gitu, workshop gitu atau seminar-seminar gitu tentang gimana caranya itu mengantisipasi penyebaran hoax. Oke, kan dari kami ada saran-saran ya, seperti seminar ataupun ada apa tadi workshop gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri apa tantangannya nih dari mahasiswanya? Nah, apa ya yang biasanya tantangan terbesarnya nih buat mahasiswa untuk mengedukasi mahasiswa ini dalam sistem? Kalau tantangannya itu yang pasti minat ya, karena kita tahu sendiri kalau misalnya mungkin bagi bagi banyaknya orang tuh tentang isu hoax ini mungkin nggak terlalu penting, jadi banyaknya orang tuh kayak malas datang ke seminar tentang hoax ini sih. Oke. Nah, kan kita juga tahu ya kalau misalnya nih berita hoaxnya sudah merajalela nih paling banyak tuh di media sosial. Menurut kamu tuh berpengaruh banget nggak sih media sosial nih? Apakah ada faktor-faktor lain selain media sosial yang berpengaruh kayak hoaxnya ini lebih penyebaran hoaxnya tuh lebih banyak? Kalau dibuat di media sosial tuh sebenarnya sangat berpengaruh ya, apalagi di media sosial tuh semua tuh bisa tersebar tuh dengan cepat, kayak beberapa 1 jam atau 2 menit tuh udah nyebar kemana-mana. Itu sih jadi faktor yang paling penting sih buat penyebaran hoax. Oh iya, apalagi kita sebagai mahasiswa juga menggunakan media sosial sebagai ini ya, apa komunikasi utama. Iya. Oke, makasih ya Mas Rizky atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tardian Akbar dari Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Jadi di sini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Bisa diperkenalkan? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anies Setiawan dari Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran. Baik, Bang Akal. Jadi saya ingin bertanya nih, kalau menurut Bang, apa sih peran dosen dan tenaga pendidikan dalam memperkuat literasi digital mahasiswa? Kalau untuk dari saya sendiri, dosen dan tenaga pendidikan itu memang punya peran penting lah dalam mengajarkan mahasiswanya tentang edukasi digital. Mereka bisa saja mengajarkan bagaimana mahasiswa dalam menerima sumber informasi yang benar dan baik, sekaligus mengajarkan bagaimana mahasiswa untuk berpikir kritis lah dalam menerima sebuah informasi. Oke, baik. Nah, setelah itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bang Rakel ya. Oke, Jadi kalau menurut Bang Rakel sendiri, metode edukasi seperti apa yang penting efektif agar mahasiswa peduli terhadap isu hoax ini? untuk edukasi ya, kalau soal edukasi sendiri mungkin para mahasiswa bisa berdiskusi lah tentang isu-isu hoax yang lagi viral nih. Terus juga sekaligus simulasi langsung tentang pengecekan fakta. Terus juga mahasiswa bisa melakukan workshop tentang literasi digital. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi mahasiswa itu diberikan tentang workshop gitu. Iya, literasi digital. Nah, ini masih yang terakhir nih Bang Rakel. Nah, kalau menurut Abang, apa sih hambatan yang sering Abang temui kalau misalkan Abang bekerja sama dengan pihak kampus atau misal dengan teman-teman Abang dalam menangani kasus hoax ini? Kalau untuk hambatan sendiri, yang pertama itu pasti kurangnya minat mahasiswa tentang isu hoax itu sendiri.
terus juga mungkin keterbatasan waktu lah, karena kan harus bentrok dengan aktivitas akademik itu dari mahasiswa. Oke. Ini itu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Rakan atas Oke, waktunya. sama-sama. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang gue lagi bertemu dengan mahasiswa UNJ. Boleh perkenalkan diri? Siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Faris dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, Rasya. Jadi kali ini gue bakal nanya-nanya nih seputar hoax di lingkungan kampus. Nah, pertanyaannya itu apakah media sosial tuh berpengaruh besar terhadap penyebaran hoax di kalangan mahasiswa? Menurut Rasya gimana nih? Tentu saja Mas, yang kita ketahui kayak saat ini kayak banyak kasus-kasus demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mungkin salah satunya dipengaruhi oleh media sosial ya. Bisa aja itu fakta-fakta yang memang mahasiswa itu sendiri yang lakukan, bisa aja itu hoax-hoax dari pihak-pihak yang tidak ingin kedamaian di kehidupan mahasiswa itu sendiri, Mas. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya hoax? Tentunya tantangan itu cukup besar ya Mas, apalagi saat ini khalayak mahasiswa tuh memiliki akses ke media sosial tuh sangat banyak ya. Kita memang nggak bisa membatasi, tapi dengan adanya kakak tingkat ataupun teman-teman saling bisa mengedukasi, saling bisa mengingatkan mana berita yang hoax dan mana berita yang akurat itu, berdasarkan dari sumber-sumber yang bisa kita validasi gitu Mas. Nah, terus untuk pertanyaan yang ketiga nih, menurut Rasya sendiri, langkah yang dapat dilakukan kampus buat mendukung gerakan anti hoax itu gimana? Langkah-langkah yang bisa dilakukan kampus kepada mahasiswa itu cukup banyak ya Mas ya. Apalagi pas kita PKKMB tuh banyak pemateri-pemateri yang bisa dibilang mengedukasi lah terhadap mahasiswa baru yang harus bagaimana kita jadi mahasiswa yang bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, kalau untuk sudah menjadi mahasiswanya, kita bisa mengedukasi melalui BEM ya Mas. Contohnya saya sebagai anggota BEM, kita juga sering mengedukasi atau sering mengadakan rapat tentang mana memberantas hoax di media sosial kayak gitu. Dan nantinya BEM ini juga memberitahukan atau menyalurkan berita-berita atau informasi-informasi yang validasi kepada seluruh mahasiswa di kampus tersebut Mas. Berarti bisa dari BEM itu sendiri ya? Ya, bisa dari BEM, bisa dari pemateri-pemateri juga Mas. Oke, jadi mungkin sekian aja pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Rasya. Terima kasih Rasya atas Dari rangkaian wawancara bersama mahasiswa UNJ, kita belajar bahwa ruang digital kampus hari ini sangat rentan disusupi hoax. Disinilah tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara digital diuji untuk menjaga persatuan. Kita dituntut untuk menghidupkan nilai berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi, serta selalu menyaring informasi sebelum membagikannya. Kunci utamanya terletak pada gotong royong, sinergi antara edukasi dari dosen, peran organisasi mahasiswa sebagai penyaring berita, hingga kepedulian antar teman sebaya adalah wujud nyata solidaritas dalam melawan disinformasi. Pada akhirnya, bijak bermedia sosial adalah cerminan etika kewarganegaraan yang cerdas, demi mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari hoaks. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital memiliki peran yang penting dalam mencegah penyebaran hoaks di kalangan mahasiswa, kampus, dosen, tenaga pendidikan, serta mahasiswa sendiri perlu bekerja sama untuk membangun budaya kritis dalam menerima dan juga menyebarkan informasi. Dengan meningkatkan kemampuan memverifikasi sumber informasi dan juga memahami dampak dari berita palsu, diharapkan mahasiswa dapat menjadi pengguna media digital yang lebih cerdas, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan juga pengalaman. Terima kasih juga kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.